Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di BDE 2.0. Nah, di video kali ini masih dalam rangkaian materi produksi ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang kreasi, kemudian sekarang produksi. Nah, mencari partner produksi itu pun ya gampang-gampang susah gitu ya. Makanya teman-teman mungkin sampai saat ini pun masih mencari partner produksi yang baik. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya partner produksi, alhamdulillah gitu ya. Tapi buat teman-teman yang masih belum cocok gitu ya, nah apa sih ya yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kembali lagi ke materi sebelumnya tentang alur produksi ya. Seperti yang teman-teman ketahui, jadi ada 3 jenis partner produksi. Yang pertama penjahit, konveksi, dan garmen. Oke. Nah, tips mencari partner produksi yang baik, yang pertama tentu ya kredibilitas ya. Kredibilitas itu udah kayak harga mati ya teman-teman. Nah, kredibilitas ini bisa teman-teman lihat itu melalui review atau rekomendasi dari teman-teman kita atau rekomendasi dari orang. Nah, review ini juga sulit ya untuk jenis atau untuk pengrajin gitu ya. Kalau misalkan kita belanja kaos atau belanja baju itu kan mudah untuk mencari review, tapi kalau pengrajin ini kan rada susah gitu ya. Makanya rekomendasi orang adalah salah satu mencari tahu kredibilitas seorang partner produksi. Nah, yang kedua adalah portofolio pengerjaan yang baik. Ini yang paling gampang. Teman-teman tinggal datang ke tempat produksi dan teman-teman lihat hasil jahit yang sudah pengrajin tersebut atau partner produksi sudah kerjakan. Nah, dengan melihat portofolio itu teman-teman bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa si pengrajin tersebut rapi atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan spesialisasi. Kadang misalkan ada penjahit yang spesialisasinya adalah penjahit kaos. Terus tiba-tiba kita kasih kerjaan jaket gitu ya. Nah, itu pun mungkin bisa, tapi karena nggak spesialisasi, jadi si pengrajin ini atau konveksi ini tidak mengenal istilahnya mengenal polanya, kemudian mengenal cara jahitnya dan lain-lain gitu loh. Maka sesuai spesialisasi adalah pilihan yang kalau menurut saya juga penting ya. Karena walaupun itu di dunia perjahitan, tapi kalau nggak biasa menjahit apa yang dia biasa lakukan itu sangat sulit. Yang selanjutnya adalah memiliki domisili konveksi yang jelas. Ya, tentu ini teman-teman harus pastikan kalau teman-teman tuh pernah datang ke pengrajin tersebut, karena sekarang banyak banget penipuan mengatasnamakan pengrajin padahal dia calo, kemudian bahkan pengrajin itu sendiri gitu loh menipu gitu. Kemudian yang selanjutnya tepat waktu. Nah, tepat waktu ini nggak bisa kita tebak-tebak ya, harus dites ya. Nah, tes ini mungkin teman-teman bisa tes skala produksi yang kecil. Bertanggung jawab, tidak banyak alasan. Ini juga ketika teman-teman sudah mencoba, intinya teman-teman bisa merasakan lah bahwa dia bertanggung jawab atau enggak, atau bahkan jadi si konveksinya ini tidak banyak alasan. Misalkan kalau telat tuh alasan ini gitu. Nah, kalau banyak alasan udah tinggalin aja gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki tim atau SDM. Jadi ini penting karena tergantung dari kapasitas produksinya teman-teman ya tentunya ya. Kalau misalkan produksinya mungkin sedikit ya, 1-2 orang mungkin bisa. Tapi kalau misalkan sudah sekian lusin, apalagi 10 lusin ke atas gitu ya, tentu ini butuh banget tim ya. Selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik di jam tertentu ya, karena pengrajin tentu nggak bisa standby 24 jam ya, jadi pasti akan off ketika dia kerja tentunya. Maka komunikasi yang baik, misalkan komunikasi yang baik ini contohnya ketika kita chat, melalui chat orang tersebut mudah atau bisa paham maksud kita gitu loh. Jangan sampai istilahnya sulit memahami ketika kita online gitu. Jadi harus selalu kita datangin. Nah, ini juga penting. Jadi jangan sampai dia ini misalkan gaptek banget gitu kan, sehingga kita instruksikan melalui chatting juga susah gitu kan. Kalau kita
telepon juga nggak ngerti-ngerti gitu kan. Ini juga mungkin jadi penilaian buat teman-teman. Kemudian harga yang memiliki aset atau cadangan, dana cadangan, ini juga ya opsional teman-teman, karena saya juga pernah lah gitu ya, ada pengrajin yang bangkrut sehingga dia nggak bisa kembalikan dananya. Bangkrutnya mungkin bukan kemauan dia, tapi karena dia ketipu sama orang lain, akhirnya imbasnya ke produksi yang lain gitu. Nah, memiliki dana cadangan atau aset ini juga bisa menjadi backup buat dia. Kalau ketika dia selain ditipu, ya minimal dia punya harta yang bisa menjadi jaminan, menjadi jaminan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin harga yang bersaing. Nah, harga bersaing ini opsional. Saya juga berharap teman-teman semua jangan terlalu menekan pengrajin, karena pengrajin ini untungnya dikit banget ya. Satu produk, suatu pakaian mungkin harga maklumnya bisa sampai 5.000 ya, 5.000. Kalau misalkan jaket mungkin 15.000, 20.000 gitu kan. Itu sangat-sangat kecil gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah partner produksi ya itu harus memiliki konversi sendiri? Ya, tentu jawabannya enggak ya. Jadi teman-teman bisa datang ke maklar atau ke para trader atau ke ya bos-bos konveksi gitu. Bos-bos konveksi juga mungkin nggak punya mesin jahit, nggak punya konveksi sendiri gitu loh. Nah, kenapa? Apa sih salahnya maklar? Maklar itu mungkin bahasa kasarnya ya, bahasa keren itu trader lah ya. Karena gini, saya punya teman trader ya, seorang trader. Beliau ini ternyata banyak banget orderan dari brand-brand lokal terkenal. Nah, terus saya tanya kan, kok bisa sih brand-brand lokal bukannya ke pengrajin langsung, bukannya ke pabrik langsung, bukannya ke produsen langsung, tapi malah menggunakan jasa maklar atau jasa trader? Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu kan. Kok bisa gitu? Dan ternyata beberapa brand terkenal itu nggak mau berkomunikasi langsung ke pengrajin atau ke produksi. Karena urusan produksi itu urusan yang sangat-sangat cukup melelahkan kalau menurut saya. Jadi para brand owner ini ingin fokus hanya branding, scale up penjualan, scale up tim, scale up perusahaan. Jadi urusan produksi di pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya pun kalau kita berurusan sama tim produksi atau pengrajin itu juga jadi PR banget. Ya, makanya dibutuhkan trader. Terus yang kedua alasannya selain ribet kalau kita komunikasi langsung dengan pengrajin, ya. Yang kedua adalah alasannya di dana. Nah, si maklar ini biasanya dananya lebih besar, dananya lebih tebal. Maka para brand owner itu cukup terbantu dengan dana talangan dari para trader. Nah, bayangkan pengrajin itu, pabrik itu nggak bisa hutang ya, karena pengrajin itu setiap Sabtu harus kita bayar, maka harus cash gitu. Bayangin kalau si brand owner ini harus cashan terus ke pengrajin, itu mungkin agak keberatan. Maka dari itu terkadang maklar ya bahasa kerennya trader ya, itu lebih bertanggung jawab, karena trader biasanya duitnya besar banget ya. Istilahnya teman saya aja bisa nalangin produk itu sampai ke 1 juta piece gitu loh. 1 juta piece itu bukan dana yang kecil buat teman-teman brand itu langsung beli cash. Nah, maka dibutuhkan para trader ini biasanya dia bisa pembayarannya tempo atau pembayarannya beberapa kali gitu. Oke. Jadi akad ke maklar atau akad ke para trader ini simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini akadnya ini ke si trader tersebut, nah trader ini akadnya ke pengrajin. Jadi kalau ada masalah dengan pengrajin, kalau ada masalah dengan pabriknya, jadi teman-teman nggak terganggu ya, nggak terganggu. Jadi teman-teman kan transaksi sama si trader, maka traderlah yang harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis produksi atau jenis-jenis maklun. Nah, ini juga jadi pilihan buat teman-teman yang ingin mulai produksi lebih banyak, atau mungkin teman-teman ingin mengoptimalisasi dari sisi produksi ya. Yang pertama, beli jadi atau rebranding. Nah, ini juga banyak banget
sekarang ya produk-produk yang murah yang bisa grosiran. Nah, teman-teman bisa dilabelin sendiri gitu loh. Kalau teman-teman modalnya nggak banyak atau teman-teman yang mungkin baru mulai membangun brand. Nah, ini biasanya barang udah jadi, bahkan di pengrajin tuh udah ada barangnya, teman-teman tinggal bikinin labelnya ya. Kemudian CMT. Nah, CMT ini adalah biasanya atau biasa disebut maklun gitu ya. Maklun ini ya kita harus cari penjahit sendiri gitu ya. Kemudian juga kita juga menentukan ruang lingkup pekerjaan si penjahit tersebut. Misalkan si penjahit ini kerjaannya cuma jahit aja. Jadi urusan bahan, urusan cutting-cuttingan gitu ya, itu adalah urusan si brand. Nah, jadi biasanya kita cuma bayar ongkos jahit aja. Proses yang sudah jadi biasanya belum diberi label ya, karena ini CMT ini tergantung dari ruang lingkup pekerjaan si penjahit tersebut. Kalau ruang lingkupnya cuma jahit aja ya cuma jahit, jadi nggak termasuk QC, mungkin nggak termasuk packing, nggak termasuk cutting gitu ya. Jadi benar-benar murni ongkos jahit, bayar ke pengrajin misalkan per jahitnya 10.000 gitu ya. Atau ruang lingkupnya diperluas, yang tadinya cuma jahit aja sekarang jahit plus finishing gitu, atau cutting plus jahit, jadi kita yang beli bahannya gitu. Ini namanya CMT. Biasanya pengrajin tahu ya tentang CMT atau maklun ini ya. Kemudian FOB ya, atau full order buyer. Nah, FOB ini simpelnya adalah tahu beres. Nah, ini yang paling saya suka sebetulnya, apalagi buat orang-orang yang baru ya. Buat orang yang baru tuh beli bahan sendiri, cutting sendiri tuh PR banget. Jadi FOB ini kita cari penjahit ya, kemudian kita tentukan spesifikasi yang jelas. Misalkan ini hang tagnya ya, ini plastiknya ya, ini hang tag, ini istilahnya labelnya ya. Nah, kemudian pastikan konveksi melakukan finishing dengan detail. Jadi FOB ini benar-benar kita tuh cuman kasih desain, terus proses sampling, udah tahu beres. Tahu-tahu di kita tuh barang tuh siap jual, jadi nggak perlu lagi kita packing lagi. Nah, FOB ini tentu mungkin lebih mahal sedikit ya, karena packing aja gitu ya, per packing itu biasanya ongkosnya 200 rupiah gitu kan. Kemudian jahitnya 10.000. Nah, itu kan di detailin sama pengrajin. Nah, masuk ke kitanya mungkin agak lebih mahal, tapi kalau teman-teman nggak punya tim produksi, udah FOB aja kalau menurut saya. Kemudian produksi sendiri. Nah, ini juga kalau misalkan skala teman-teman sudah besar, mungkin teman-teman produksi sendiri menjadi pilihan. Tapi walaupun ini menjadi pilihan, saya sangat nggak sarankan. Pertama, ya kita harus menyiapkan produksi, istilahnya tempat produksi. Kemudian yang kedua, menyiapkan mesin produksi. Ketiga, kita rekrut penjahit loh. Rekrut penjahit itu sekarang susah, teman-teman. Kemudian terakhir adalah pemilihan dan pembelian bahan, kemudian proses cuttingnya itu dilakukan sendiri. Walaupun nggak sendiri, kita punya tim gitu ya, tapi ini sangat beresiko karena apabila kapasitas besar ya dan orderan nggak stabil, itu sangat-sangat jadi bumerang buat kita. Maka kapasitasnya ini harus stabil ya, dan mungkin ini juga bisa jadi solusi gitu buat teman-teman yang emang pengen harganya murah dan pengen dikontrol ya. Tapi nggak saya sarankan, karena ini teman-teman benar-benar harus mengatur ritme produksi ya. Nah, ini pun kenapa, karena saya nggak sarankan untuk membuat produksi sendiri, karena pada dasarnya siklus pesanan yang baik adalah siklus yang stabil. Kalau bisnis kita harus nggak stabil ya, nggak stabil itu berarti harus ke atas terus gitu ya, harus naik terus gitu. Nah, kalau pengrajin, kalau produksi itu nggak bisa naik terus gitu, nggak bisa naik turun. Kalau bisnis itu bisa naik turun, kalau produksi itu nggak bisa naik turun, teman-teman. Harus stabil. Kalau misalkan hari ini 100 ya, besok 100 gitu loh. Kalaupun pengen naikin pelan-pelan, nggak bisa misalkan hari ini order 100, besok 1000, besok tiba-tiba turun jadi 500 gitu, nggak bisa. Karena ini menyangkut orang, banyaknya orang berapa, kapasitas produksinya berapa gitu loh. Maka dari itu untuk mempertahankan partner produksi yang baik juga, teman-teman, diantaranya harus, kalau saran saya, kontrak produksi. Kenapa kontrak? Karena pengrajin juga butuh kepastian ya, butuh kepastian order. Jangan teman-teman hanya memanjakan tim sales dan tim marketing ya. Misalkan lagi jualannya lagi gede, tim marketing yang dikasih bonus gitu loh. Tapi ketika orderan lagi sedikit,
si produksi yang kena tumbalnya. Akhirnya ketika lagi naik tim marketing dikasih bonus, ketika dikit produksinya diputus. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Harusnya ketika orderan sedikit si marketingnya dipecut gitu loh. Ya, bahkan harus di push gitu kan supaya si produksinya tetap jalan. Kemudian pembayaran cepat ini juga menjadi supaya tempat produksi itu loyal ke kita. Yang terakhir, biaya jasa di atas rata-rata. Kalau misalkan rata-rata biaya maklum itu 10.000 ya teman-teman bayarlah 11.000, 12.000 gitu ya. Lebih sedikit tapi teman-teman bisa menjaga atau bisa memanjakan si partner produksi tersebut. Kemudian, di mana sih saya harus mencari konveksi yang bagus? Nah, sekali lagi ya, bagus atau jelek itu relatif. Bagus menurut siapa, jelek menurut siapa. Kalau misalkan teman-teman istilahnya fokus ke selling aja, nggak perlu memperhatikan kualitas gitu ya. Ya tentu kualitas pasar juga bagus-bagus aja, asal nggak sekali pakai sobek gitu ya. Jadi bagus ini relatif. Teman-teman mau patokannya kemana gitu ya. Kemudian belusukan langsung ke sentra industri di setiap kota. Kalau di Bandung banyak banget tempatnya, ada di Cimahi, ada di Soreang ya, ada di Cibaduyut ya, banyak ya. Di Solo juga banyak gitu kan. Kemudian cari data pengrajin di OLX. Ini saya juga cukup sering karena ternyata pengrajin itu enggak ngumpul di Google, nggak ngumpul di Tokopedia gitu ya. Ternyata masih old school banget, masih pakai OLX. Atau cari data resmi di pemerintahan ya, di situs Kemenprim. Ini juga banyak banget, saya udah cek, tapi entah update atau enggaknya saya nggak tahu ya. Atau teman-teman bisa masuk ke Facebook Group atau cari di Facebook Marketplace ya. Cari di Marketplace yang jual produk super murah juga bisa teman-teman, karena yang jual produk super murah biasanya konveksi langsung. Jadi konveksi langsung yang jualan gitu. Nah, setelah teman-teman dapat istilah produk jadi tersebut, kalau teman-teman pengen yang jadi gitu ya, nggak pengen custom, teman-teman bisa foto ulang atau dan minta harga grosir. Nah, foto ulang ini juga menarik. Jadi produknya sama, fotonya berbeda, itu menghasilkan produk yang berbeda gitu loh. Kemudian ya selanjutnya, kalau saya coba dulu cari kecocokan. Teman-teman harus coba ya, karena kita nggak tahu kualitas dari si pengrajin tersebut kalau belum coba. Maka cobalah dengan kapasitas yang sedikit-sedikit dulu, walaupun harganya sedikit mahal, nggak apa-apa mahal sekarang, tapi kalau teman-teman udah puas kerjaannya, insya Allah bakal murah belakangan. Oke, itu dulu teman-teman materi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.